Indonesia tidak mengenal tanda baca alif kecil. Tuh. Quran ini ingat-ingat. Quran Indonesia tidak mengenal alif kecil. Quran Timur Tengah tidak mengenal fathah berdiri. Jadi jangan sampai orang ikut sholat. Kok ada fathah berdiri? Berarti ini Quran nggak bunyi. Akhirnya ditaruh di masjid. Di masjid tahu-tahu dengan nunggu imam setelah azan dilihat, loh ini kok tahu ada fathah berdirinya wahai sholat. Aduh, nggak bunyi ini. Akhirnya taruh lagi. Jadi akhirnya Quran Timur Tengah itu apa? Setiap tahun jamaah haji mendapat dalam hadiah masing-masing satu setiap tahun. Terus di atas agama Saudi Arabia di Jakarta situ itu membagi-bagikan Quran, ya Quran Saudi kayak yang dibagikan ke para jamaah haji gratis. Ya, asal masih di gudang masih ada. Kita lembaga apa saja mau minta dikasih. Tapi tahu-tahu setelah dibuka, loh ini tanda bacanya kok berbeda. Kenapa berbeda kok nggak tahu? Ya, habis daripada salah. Kenapa nggak tahu? Ya habis nggak pernah diajarin ustadznya kok. Kenapa ustadznya nggak tahu? Ya nggak pernah, nggak ada. Mana buku tajwid yang ada penjelasannya itu loh di mana? Nggak ada itu. Nah, alhamdulillah, biiznillah, di Maisuro dijelaskan semua, termasuk rujukannya. Kurang apanya lagi sih? Ya, terus Neng. Yang nomor 3, Al-Baqarah ayat 61, lafalnya bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, terus. Keterangannya, terjadi hukum idgham mutamatsilain bila gunnah. Artinya, waw pertama yang mati dilebur ke dalam waw kedua, sehingga bacaannya menjadi seperti waw kedua yang ditasydid. Sedang alif sesudah waw pertama. Dulu, Neng. Baik. Aso berarti aso wakanu. Yang tadi le. Wawu mati ketemu wawu. Itu kamu tak mati len. Itu kamu kan enggak. Kamu kan. Kan itu huruf pertamanya huruf mat. Bukan, itu huruf lin. Kenapa huruf lin? Karena wawunya mati sebelumnya fathah. Memangnya kalau huruf lin ya tetap diidghamkan. Yang enggak diidghamkan itu kalau dua huruf sama, yang pertama mati, kedua itu, yang pertamanya berubah huruf mat. Contoh, qalu wahum isbiru wasobiru fi yaumin ya laita qaumi ya lamun. Enggak boleh ya qaumi ya lamun, enggak boleh. Karena huruf pertamanya berubah huruf mat. Gara-gara huruf mat dengan huruf lain enggak paham. Tuh, oke. Lanjut, Neng. Lanjutannya, sedang alif sesudah wawu pertama bukan menjadi huruf mad, sebab sebelumnya tidak berharokat fathah, akan tetapi sebagai zaidah. Maka dari itu, sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca bulat bundar, sifrun mustadir di atas alif. Demikian bacaan yang semisalnya di dalam Al-Quran. Nah, kan ada itu. Sifrun mustadir itu apa? Harus tahu itu. Di bawahnya ada enggak? Ada footnote. Kasih stabilo. Tanya sifrun mustadir aja enggak tahu. Kasih stabilo. Footnote nomor 126. Apabila sebuah huruf ada tanda baca bulat bundar, sifrun mustadir di atasnya, berarti ia adalah sebagai ziyadah, baik wasol maupun wakof. Dalam kurung, populer dengan sebutan ziyadah huruf hakiki. Dengan kata lain, huruf tersebut dianggap seperti tidak ada. Maka sebagai misal lafaz ya uli, oleh karena di atas wawu ada tanda bulat bundar, akan dibaca ya uli. Begitu juga lafaz ulaika akan dibaca ulaika, baik wasol maupun wakof. Harap diketahui, sebagian terbitan mushaf, misalnya mushaf standar Indonesia, tanpa tanda baca bulat bundar, sifrun mustadir ini hanya dibubuhkan di atas huruf alif ziyadah,
Misalnya lafaz wa malaihi surah Al-A'raf ayat 103 dan lainnya. Artinya di atas huruf waw zaidah semisal ulaika tanda baca bulat bundar tersebut tidak dibubuhkan, apalagi pada huruf ya zaidah. Hal demikian tentu tidak sama dengan mushaf terbitan Timur Tengah, sebab tanda bulat bundar dalam kurung sifrun mustadir dibubuhkan di atas huruf baik alif atau waw atau ya ziyadah. Dalam kurung, lihat mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah terbitan Mujamma' Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Lihat. Oke. Nah, ini namanya sifrun mustadir. Bahasa Indonesianya bulat bundar. Saya tulis merah kan itu. Artinya macam mana? Kalau ada huruf, kalau nggak alif, wawu atau ya. Kalau Quran Indonesia hanya di atas alif. Kalau di atas wawu kosong. Kalau Quran Indonesia, Quran Timur Tengah, baik di atas alif, di atas wawu, di atas ya, berlaku itu sifrun mustadir, bulatan, tanda bulat. Ini kalau nggak dijelaskan kita itu kebelangsak. Coba dilihat itu di ayat 191 di main surah aja. Halo, ulaika ada nggak? Ada Bapak. Ya, coba Quran mana itu? Mushaf standar Indonesia menurut riwayat Hafaz surah Al-Baqarah. Ya, ulaika. Di atas wawunya kosong nggak? Kosong, Bapak. Coba yang 192. Yang 192 Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah menurut riwayat Hafaz surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Coba ulaika. Ya, Bapak. Ulaika. Di atas wawu. Di atas wawu ada sifrun mustadirnya. Nah, orang mengira karena kita ustadz-ustadznya dan nggak pernah belajar, dikira itu sukun. Kayak kita punya itu. Ya kan bulatan. Menjadi, loh, kok di atas wawu ada sukunnya ini, ulaika. Aduh, nggak, ini nggak bunyi. Taruh di masjid, nah, ini keliru ini. Ini Quran Israel masuk Indonesia. La ilaha illallah. Ya, karena nggak ada yang ngajar, nggak ada yang belajar. Ini ketularan yang sarjana iki juga ditanya ganti nanya. Lah, sama aja akhirnya. Ya, dilihat di situ. Apa artinya? Nah, itu namanya sifrun mustadir. Apa arti sifrun mustadir? Adanya seperti tidak ada. Kalau ada huruf, entah wawu, entah alif, entah ya, kalau di atasnya ada bulatan, itu bukan sukun ya. Itu namanya sifrun mustadir. Itu huruf di bawahnya dalam bacaan dianggap nggak ada. Baik ketika diwasolkan maupun diwakofkan. Ngerti nggak? Jadi ulaika ala hudam min rabbihim. Kan kita wasolkan. Ulaik tetap sukun. Tetap nggak ada bunyinya. Nggak boleh ulaika. Oke? Nah, kalau ingin tahu Quran Indonesia itu hanya di alif saja. Tapi kalau Quran Timur, coba dilihat sekalian deh. Ini ya di surat apa tadi? Al-A'raf ayat 103. Wa malaihi. Quran Indonesia dan Quran Timur Tengah. Ayo dilihat. Gimana? Dah? Sudah Bapak, yang mushaf standar Indonesia. Nah, kita coba yang Timur Tengah, Neng. Iya Bapak, sudah. Sudah, coba wa malaihi. Nah, itu loh. Quran Timur Tengah dilihat. Ya. Di atasnya itu ada bulatan. Itu bukan sukun.
Halo, Iya, Bapak. ngerti? Berarti kalau itu sifrun mustadir, itu dianggap nggak ada, baik wasol maupun wakof dalam bacaannya nggak ada. Iya. Oke, berarti wamalaihi, nggak boleh wamalaihi, bukan. Nah, Quran Indonesia yang ada sifrun mustadir dipakaikan di atas alif aja, di atas ya, di atas wawu kosong. Oke, yang ada di atas alif aja. Coba dilihat Quran Timur Tengah, Quran Indonesia. Wa malaihi, nanti yang sifrun mustadir kan di atas alif. Iya. I-nya itu dikasih hamzah. Ya atau ya? Iya, Bapak. Itu harus tahu, kita ditanya ganti nanya. Ya, ya. Ngerti maksudnya? Perhatikan Kak gitu. Jangan bikin malu sarjana Al-Quran. Nggak jelas. Mana? Saya. Nah, terus Neng, terusannya. Selanjutnya nomor 4 Al-Baqarah ayat 108. Lafaz dhalla. Keterangan Kode. Hah? huruf dal sukun lafaz qad dibaca qalqalah dan tidak diidghamkan ke dalam dhad. Demikian Ya, bacaan yang semisalnya di dalam Al-Qur'an. ya, itu dia fakode bola. Nah, ingat-ingat, itu dibaca kolkola itu. Ini banyak ini teman-teman itu, utamanya yang masih baru. Tapi ada kemarin itu semester 8 fakodola. Ada itu gimana fakodola kok diidghamkan? Untuk riwayat Hafs tidak diidghamkan. Nah, ini gara-gara fakodola. Inilah yang kita bilang, kita ini karena umat intip, ya, maka kita itu semua yang kita baca, ya, itu rujukannya di mana? Ya, ini peristiwanya kejadian benar. Laqad ja'akum, ada yang baca laqad ja'akum, ada yang laqad ja'akum, ada faqad dhalla, ada faqad dhalla. Kiainya sama. Halo, kiainya sama. Nah, tahu-tahu murid yang berbeda, sudah sama-sama jadi kiai. Loh, kok Anda laqad ja'akum? Loh, emangnya saya laqad ja'akum? Loh, saya dulu waktu talaki sama kiai laqad ja'akum, kiai diem kok. Loh, saya juga ke kiai laqad ja'akum juga diem kok. Loh, berarti kan sama-sama benar kan? Gitu. Ah, enggak lah, gitu. Karena saling bersitegang. Udah kalau gitu, ya, kiainya sama, tahu-tahu hasilnya berbeda, apa cerita kayak gitu. Akhirnya ditanya, gimana? Gimana? Apanya? Rujukannya di kitab apa? Nah, gitu. Nah, ini peristiwanya di Jawa sana, di pesantren di Jawa. Nah, apa dia bilang? Kalau di Jawa sana, di pesantren, kalau kitab fikih yang sedang-sedang Fathul Qorib rujukan. Kalau agak tinggi Fathul apa? Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Begitu Al-Quran Fathul apa ini? Ya, Fathul Jari. Apa? Fathul Katanya. Jari itu apa? Jari ini. Nah, itu akhirnya kiai tersebut ngundang saya. Dia punya murid yang ngafal Quran 300-an orang. Besar. Cucunya Kiai Munawir Kerapia. Nah, saya bilang, Gus, saya itu dari kakeknya. Gus, saya dapat ilmu dari kakeknya. Kok sekarang cucunya ngundang? Aduh, ini jurusannya dari mana ini? Apa enggak kualat saya nanti? Loh, kayak gitu itu. Rupanya, ya, namanya Kiai Muslim di Bantul sana. Ya, putra Kiai Nawawi, jadi cucunya Kiai Munawir, putra dari ibu yang keempat, ya, istri yang keempat.
Nah itu rupanya waktu diundang ke Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Hasyim Muzadi dulu mendirikan perguruan tinggi itu termasuk dengan saya. Nah itu setiap tahun atau setengah tahun mengundang kiai-kiai tahfidzul Quran di Indonesia. Nah, di situ mahasiswa itu buku-buku saya itu di dasar ya taruh di meja ya di meja penerima tamu itu ya biasa kan mahasiswa itu ya, dilihat-lihat tuh. Ya, tahu-tahu kiai yang undang saya itu yang cucunya Kiai Munawir tadi, loh ini yang kita cari-cari ada di sini tahu-tahu. Nah, dilihat-lihat, waduh ada rujukannya semua. Dari situ itu waktu itu sebelum sebelum COVID itu ya sebelum COVID akhirnya saya diundang. Oh saya kaget loh, ini nggak keliru, nggak kebalik, seharusnya kan saya yang undang, malah saya diundang yang kemarin ini nggak jelas jadi santrinya. Ya alhamdulillah. Itu tahu nggak, kiainya 4, punyainya 4, muridnya 200, semuanya diminta ditatar Maisuro loh. Kurang apanya? Sekarang yang lahir Maisuro dari rahim Iiki. Aduh, males-malesan. La ilaha illallah. Memang seharusnya harus bayar besar. Kalau nggak bayar, males. Dah, nah, ini supaya kalian bisa nggak ngantuk aja. Dah, terus aja, Neng. Selanjutnya, yang kelima, Al-Baqarah ayat 124. Lafaznya fa'atammahun. Nah, Apabila itu wakof, berarti guna kan harus apa nunnya tasdid itu tetap tempo dengung atau guna 2 haroh. dua harokat. Fa'atammahun. Oke ya. Terus apa lagi? Selanjutnya, Al-Baqarah ayat 125. Wa ja'alna. Ya. Nah, jangan dalam arti ketemu jim itu tidak mangga itu tidak diidghamkan ya. Jalna nggak boleh jalna apa neng? Apa? Jadi berapa? Oh, oh. Kenapa ini jadi berapa? Oh ya. Halo? Jalna nggak boleh jalna apalagi baca cepat nih. Jalna aja. Nggak boleh jalna ya. Nggak boleh diidghamkan itu. Jadi harus tartil tetap ya. Terus Selanjutnya, yang Al-Baqarah ayat 126. Lafaznya al-tarruhu. nah itu al-tarhu coba dibaca neng. Huruf bod sukun tidak diidghamkan ke dalam to. Dengan demikian, sifat isti'la dalam kurung pangkal lidah naik ke langit-langit, itbaq dalam kurung sebagian besar permukaan lidah naik ke langit-langit, dan istitolah dalam kurung suara menggelayut bod sukun harus tetap diperhatikan. Demikian bacaan yang semisalnya Nah, di dalam Al-Quran. nah ini ya kita tuma at-taruhu, tuma at-taru. Kalau tuma at-taru itu kan berarti diidghamkan dong. Ya. Tuma at-taru kan berarti tok yang ditasdid. Padahal lot itu tidak diidghamkan ke dalam tok. Nah, tuh supaya tahu kita. Nah, kalau nggak diidghamkan ya berarti ya sifat-sifat lot itu ya tetap diperhatikan karena tidak diidghamkan. Berarti apa? Yang perlu diperhatikan. Dan dia istilah. Pangkal lidah naik ke langit-langit. Itbak, bagian besar permukaan lidah nempel ke langit. Terus ada apa? Dot itu. Istitolah, Istitolah. menggelayut. Berarti lihat sana. Lihat saya. Tumma au porruhu. Tumma au porruhu. Tumma au porruhu. Loh, ada menggelayut gitu. Tumma au porruhu. Ila ada bin Khalid. Semua aktor biasanya
Tuma atau ya atau ya. Nggak boleh. Berarti kualitas tartilnya itu waduh. Kalau nggak tahu mah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau tahu, la ilaha illallah. Balik lagi ke sana. Ayo terus, Neng. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 166. Idh tabarra'a. Tidak diidghamkan. Ittabarro'a. Nggak boleh ittabarro'a. Itu ya serampangan namanya. Ngerti? Nah, hati-hati. Merotil Quran, baca Al-Quran dengan tartil yang kualitasnya unggul. Ini ngasal aja baca Al-Quran. Gimana dapat hurufnya 10 bajikan. Malah itu bikin petaka nantinya. Ayo, silakan. Selanjutnya ya uli. Nah, Al-Baqarah itu ayat ya uli. 179. Nah, wawunya itu tadi apa? Sifrun musta. Sifrun mustadir. Ya, sama dengan tadi sudah jelaskan ya. Berarti jangan ya uli. Ya, kayak ulaika, jangan ulaika. Ini Quran Timur Tengah itu kan ada di atasnya wawu kan. Bukan sukun itu. Itu sifrun mustadir untuk menunjukkan bahwa wawunya itu dalam bacaannya tidak ada. Tapi tulisannya ada. Baik wasol maupun makof. Lalu kalau Quran Timur Indonesia, ya uli, ya nggak ada apa-apanya. Ya, coba dilihat aja. Nanti ya uli kan di atas bau nggak ada apa-apa. Oke? Nah, terus Neng. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 180 lafaznya khaironil wasiyah. Nah, khaironil wasiyah. Halo, khaironil wasiyah. Ayo Pak, dibaca Neng. Keterangannya, ketika lafaz khaira diwasolkan dengan lafaz al-wasiyah, huruf pertama yang mati diberi harokat kasroh demi untuk menghindari terjadinya peristiwa iltiqa usakinain dalam kurung bertemunya dua huruf mati, yakni tanwin atau nun mati yang tidak ada rosem bertemu lam yang juga mati di lain kata. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca nun kecil di bawah hamzah wasol. Namun apabila tidak dari al-wasiyah, maka hamzah wasol diberi harokat fathah. Demikian bacaan yang semisalnya di dalam Al-Quran. Nah, bedanya khairon al-wasiyah. Dilihat Quran Indonesia dan Quran Timur Tengah, Neng. Baik Bapak, sudah. Nah, coba Quran Indonesia di bawahnya alif ada nun kecil. Ada. Nah, Quran Timur Tengah coba kan nggak ada apa-apa. Iya, tidak ada apa-apa Bapak. Nah, tuh baru tahu kayak gitu. Bacanya sama. Khaironil wasiyah. Itu terjadi peristiwa iltiqa usakina ini. Coba kalau nggak dikasih tahu kayak gitu itu. Quran Indonesia kan khairul wasiyah tuh. Ayo, Quran Timur Tengah dibacanya. Iya tuh ya. Kasihan banget itu. Ya. Nah, ini ilmunya adalah ilmu hamzah wasol dan iltiko ustakina ini. Halo, dilihat di dalam halaman 268. Halo. Ya, 268. Apa itu? Hamzah kok? Hamzah koto. Hamzah koto. Dibaca supaya tahu hamzah koto. Nggak mungkin saya jelas. Saya jelaskan ini sampai maghrib nggak selesai. Hanya ini aja dengan hamzah wasol ini. Halo, 269. Baik Bapak. 269, ya toh? Ya. Sampai 273 itu hamzah wasol. Sampai 273. Dibaca sendiri. Halo. Oke? Nah, itu nggak bisa. Saya menjelaskan, ya kasihan saya. Kalau belum dibaca duluan, waduh. Ya, kita kayak
ngasih air di atas daun talas saja. Ya. Terus itu pun belum selesai. Harus paham juga tentang iltiqa ustakina ini. Halaman 279. Iya atau ya? Iya Bapak, di halaman Nah, 279. sampai 285. Itu harus dibaca. Coba dilihat. Ya, Nah, jadi hamzah kotok, hamzah wasol, iltiqa ustakina dibaca baru saya bisa menjelaskan. Kalau nggak bisa, kalau belum dibaca, belum paham, aduh capek kita, aduh. Saya ngajar bangku di kelas saja nggak ada orangnya, kan capek. Nah, ini supaya tahu bahwa ini saya kasih tahu ahli Al-Quran, ulama Al-Quran di Indonesia yang menguasai tentang hamzah kotok, hamzah wasol, iltiqa sakinah ini bisa dihitung jari di Indonesia. Hitung-hitung. Maunya kita di IIKI juga harus tahu itu sarjana Al-Quran bisa makan dengan yang lain-lain yang nggak jelas, yang nggak belajar. Ngerti maksudnya? Ayo, pintu tobat masih terbuka. Nah, oke. Ayo, tulisannya Neng. Tadi nomor berapa? selanjutnya kembali ke halaman 101, nomor 11, surah Al-Baqarah ayat 185. Lafaznya fal yasum. Nah, fal yasum. Inilah fal yasumhu itu, Neng. Ya, teman-teman. Orang Jawa itu bacanya fal yasum. Halo, iya atau iya? Ya Bapak. Falayuk balaminhu, falayuk balaminah, iya atau iya? Kita muhu misak, iya atau iya? Iya Bapak. Nah, ini harus kita perbaiki. Nah, lain lagi dengan orang luar Jawa. Falyasumhu, falyasum, falyasum. Gimana? Falyasum, haknya dibaca falyasum, kan enggak. Nah, itu kan antara periode di atas dan belakang. Hahi hubah. Seharusnya kan falyasum ditambah. Ini falyasum. Ya dari Jawa nggak benar, ya nggak ahli Al-Quran ya. Dari luar Jawa juga nggak benar karena dia haknya dibaca dengan mengatupkan kedua bibir. Ya fatal semua itu. Makanya di sini kasih tahu. Apa? Ayo baca nih. Keterangannya, apabila diwakafkan, mim sukun jangan sampai terbaca me. Di samping itu, harus diperhatikan makhraj huruf ha sukun, yaitu di tenggorokan yang paling dalam, aqsal halqi. Artinya, ketika mengucapkannya, jangan sampai perut kedua bibir bertemu. Sebab bila mana demikian halnya, berarti memakai makhrajnya huruf mim. Untuk itu, huruf ketiga dari belakang yang berharokat, hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Nah, huruf ketiga dari belakang ya. Falasumhu. Haknya mati. Ya toh, kalau wakof. Mimnya depannya. Lagi nomor 2 dari belakang, mimnya juga mati. Terus, shotnya yang nomor 3, yang hidup, agak tintakan dikit. Falyasum. Falyasum. Nah, langsung dilepas. Falyasum. Nah, kan agak dintakan. Kalau lempeng, ini khusus tajwidnya orang Indonesia. Kalau orang Arab nggak kenal itu. Ya. Falyasum pakai meh. Harokat meh itu nggak ada. Sukun itu, mimnya disukun, bukan di harokat Kalau falyasum kan harokat apa ada. Harokat itu hanya fathah kasroh doma. Nah ini khusus apa huruf ketiga dari belakang yang misal kayak gini. Min. Nah, gitu. Kita muhumis. Nah, mis. Walfat. Nah, tuh. Walfat. Walfajar. Mingkuli amal. Kalau mingkuli amber. Lah. Lailatul Qadar. Lah. Qadar. Nah, gitu.
Wal asr. Tuh, asr. Satunya wal asr. Lah, nggak jelas semua. Oke? Begitu seterusnya, ya. Huruf ketiga dari belakang itu agak dihentakkan. Namanya an-nabr. Oke? Agak dihentakkan dikit aja. Agak dihentak. Nanti masuk agak ditekan gitu dikit. Ya. Oke, dan seterusnya dibaca sendiri. Ini sampai 108. Tapi pola-polanya kayak begitu tadi. Semuanya bermanfaat, Neng. Ya, semuanya bermanfaat. Nggak ada yang cuma mungkin itu yang harus kita dibaca dengan penjelasannya itu oh ya, yang belum yang ana, coba ana. Yang ana itu sebelum halaman 100 mungkin ya, coba halaman 100. Apa itu? Halaman 100, Bapak. Apa? Ada ana apa ya? Belum, sudah selesai tadi, Bapak, yang di Apa? At-Torruhu. Surat apa? Surah Al-Baqarah. Alah ya belum. Oh, teman yang lain ada? Habis nggak? Cuma At-Torruhu. Coba anunya nih dilihat. Apa itu? Halamannya bener. Setelah At-Torruhu. Setelah At-Torruhu Itabarra'a. Halaman. Halaman Halaman 100. berapa itu? 100, Bapak. Kalau 101? 101 ada. Khaironil Wasiyah belum ada. Halaman 103, Bapak. 103. Ada kata anaknya. Nomor 18. Nggak ada 103, Neng. Ada, Bapak. 103. Surat apa? Surah Al-Baqarah ayat 258. Katanya habis, jadi enggak tadi. Tadi yang maksudnya yang di At-Torruhu Surah Al-Baqarah gitu, Bapak. Alah, iya, mangga silakan dibaca, Neng. Yang di halaman 103 Surah Al-Baqarah ayat 258. Lafaznya qala ana uhyi wa umit. Keterangannya, ketika mewasolkan lafaz ana, dhamir munfasil mahal rofa dengan lafaz sesudahnya, maka ana tidak dipanjangkan sama sekali, yakni dibaca ana. Akan tetapi bila waqaf ada huruf mad alif yang dibaca 2 harokat, yakni dibaca ana. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca bulat lonjong, sifrun mustatil di atas alif. Demikian bacaan yang semisalnya di dalam Jadi sifrun mustatil itu ya ana, walakinna, salasila, ya, kawariro, ya. Itu ya dilihat. Kalau sifrun mustatil bulat lonjong, ketika wakaf alifnya dianggap ada. Kalau diwasolkan alifnya dianggap ada. Makanya wala ana abidun. Loh, gitu loh. Alifnya dianggap nggak ada. Itu di atasnya mesti ada sifrun mustatil. Bulat lonjong buat baik Quran Indonesia maupun Quran Timur Tengah, semuanya ada. Coba sekarang kawariro mimpidah. Halo. Berat apa ini? Kawariro qaddaruha taqdiro. Ayo. Sekitar halaman 100 ya 70 mungkin sebelumnya. Ya, 170, Pak. Iya, coba dilihat kawariro. Ya, nomor 183 Surah Al-Insan. Ya, dilihat semuanya itu supaya tahu. Menghafal Quran tanya ganti nanya. Ayo Neng dibaca. Ayo Neng. Surah Al-Insan ayat 15 sampai 16 lafaznya kanat qawariro min fiddah. Ya, coba. Keterangan. Dibaca. Ketika mewasolkan lafaz qawariro ayat 15 dengan lafaz sesudahnya, maka ro lafaz qawariro tidak dipanjangkan sama sekali. Dalam kurung alif dianggap tidak ada.
yakni dibaca qawariro. Akan tetapi bila waqaf, alif dianggap ada dan tentunya terjadilah huruf mad alif yang dibaca dengan 2 harokat, yakni dibaca qawariro. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca bulat lonjong, sifrun mustatil, di atas alifnya ro. Ketika mewasolkan lafaz qawariro di ayat 16, maka ro tidak dibaca panjang dalam kurung mad, sebab alif di sini adalah sebagai dibaca qawarir, yakni huruf ro disukun. Dalam kurung keterangan, di dalam Al-Quran biasanya di atas alifnya ro dibubuhkan tanda baca bulat bundar, sifrun mustadir. Artinya alifnya dianggap sebagai zaidah baik wasol maupun waqaf. Nah, tuh. Makanya di sini ya dulu waktu saya ngapal itu diajarin kanat qawarir. Nah, gitu loh. Ya. Kanat qawariro. Nah, ya yang pertama kanat qawariro. Ya. Yang pertama, yang 25 wariro. Alifnya dianggap ada karena wakaf. Wariro. Terus diwasolkan. Kanat qawariro qawarir. Oh, qawarir. Yang kedua itu sifrun mustatir. Yang koriro yang kedua. Alifnya ke sifrun mustatir. Berarti kan dianggap nggak ada kan. Makanya ketika wakaf qawarir. Diwasolkan alifnya juga dianggap nggak ada karena sifrun mustatir. Makanya kanat qawariro min fiddah. Gitu. Ditahu. Oh, tahu-tahu yang pertama sifrun mustatir, yang kedua sifrun mustatir. Kayak gitu tuh harus tahu, Neng. Ya. Beda dan lain sebagainya. Nah, jadi yang lain-lain ya terpaksa nggak kita bahas, ya, nggak kita bahas karena terlalu banyak. Materinya masih harus sampai besok sampai malam belum habis, Neng. Ya itu ya baca sendiri. Oke. Nah, yang perlu sekarang ya dilihat di sini kita ini Quran Indonesia, Quran Timur Tengah. Kalau kepengen tahu perbedaan tanda bacanya, dilihat halaman 321. Halo. Baik, Bapak. Apa itu? 321. Sub 2, Apa? Sub 2 A. Tanda baca mushaf terbitan Timur Tengah menurut riwayat Hafiz dari Imam Asim. Nah, dari Imam Asim. Ya, riwayat Hafiz. Cetakan? Ulangi. A. Tanda baca mushaf terbitan Timur Tengah menurut riwayat Hafiz dari Imam Asim. Nah, itu tanda bacanya. Tapi 328. Ayo. 328. B. Tanda baca mushaf standar Indonesia menurut riwayat Hafiz dari Imam Asim. Nah, tuh kalau kamu pengen tahu, tanda baca itu Quran Indonesia ini, Quran Timur Tengah ini. Nanti kan ada sumun, ada tulus, ada apa itu anis. Sekarang itu ada semua di sana. Ya, Quran Indonesia nggak ada itu. Quran Timur Tengah ada. Itu semuanya kita daftar di situ apa ciri-cirinya antara Quran Indonesia dan Quran Timur Tengah. Halo, supaya tahu, tapi itu dibaca sendiri. Nggak mungkin kita bahas sekarang. Ngerti maksudnya? Yang penting tahu. Ya. Terus, andai kata kita kepingin jadi Dewan Hakim. Halo, itu karena ada alahan. Ya, coba dilihat. Di sebelum ke situ. Ya. Kalau kepingin mata rantai sanar saya 333. Coba dilihat. Anda enggak? Maaf Bapak, 300 berapa Bapak?
333. 233. Ada, Bapak. Apa itu? Bab 14, mata rantai sanad riwayat Hafiz milik penulis. Nah, tuh dilihat dari Nabi. Saya nomor berapa itu? Nomor 31. Nah, itu supaya tahu kalian. Yang kita ajarkan itu bukan abal-abal. Bukan ketemu di jalan. Kita talaki musyafahah. Ketika talaki musyafahah, kenapa? Kiai menerangkan membaca kayak gitu. Kita cari menjadilah Maisuro ini gitu. Asalnya talaki musyafahah. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Kita cari rahasianya. Ketemulah itu. Ngerti maksudnya? Masih kurang apanya lagi? Ya. Makanya akhirnya kita tambah-tambah ke sana kemari. Nah, di sini ya idbilafi fasamigun. Enggak ada idhar. Idhar kemarin sudah kan? Coba dilihat. Halaman 302 apa? 303 apa? Coba. Atau 304. Bapak. Kemarin idhar Ya. halqi. Ya kalau idgham bila guna mungkin 301 atau 302. Kan nun mati kan itu. Nanti idhar. Idgham bila Oh, gunnah. 300. Iya, iya. Idgham bila guna, idgham bi guna. Tadi kuatkan lagi di situ. Terus ada al ta'rif, lam ta'rif. Coba dilihat itu, ada enggak? Idgham samsi, idhar komari. Ada, Bapak, di halaman 315. Ada mim mati ketemu mim yang ada. Mim mati ketemu mim. Mim mati ketemu ba. Kalau mim mati selain mim dan ba, idhar syafawi ada enggak di situ? Idhar syafawi ada 312. Ada kan. Berarti buku ini, Neng, buku Maisuro ini, itu semua bab di dalam ilmu tajwid, ya, apalagi yang beredar di Indonesia, apalagi yang berbahasa Indonesia, semuanya terbahas di sini. Bahkan sekomplit-komplitnya, termasuk rujukannya. Tapi apa yang kita bahas di sini, di dalam buku-buku tajwid bahasa Indonesia yang beredar di Indonesia, banyak sekali yang tidak terbahas. Maka dari itu, nah, di sini ya Maisuro ini ya apa tahsinu tartil Quran, coba dilihat, Neng, di cover paling depan keluar apa? Tahsin tartil Quran. Petunjuk praktis tahsin tartil Al-Quran metode Maisuro biriwayati Hafsin an Asim Ya, min dulu tariqi Syatibiyah. metode Maisuro ya itu ya namanya akan sampai metode Maisuro. Tapi oleh karena semua bab-bab dalam ilmu tajwid kita bahas menjadilah dilihat di kulit belakang luar paling atas. Terpadu dan terlengkap. Yang ini, Bapak. Nah, yang bukannya itu menuju muara ilmu tajwid terpadu dan komprehensif. Nah, tuh. Jadi ini ya menjadi apa? Ya. Buku ini namanya Tahsinu Tartil Quran Metode Maisuro menuju ilmu tajwid terpadu dan komprehensif. Itu menjadi bukunya. Berarti ini nanti kalian ya menjadi sudah menjadi alumni untuk mengajar tajwid komplit-komplitnya sudah bisa semua. Tapi kalau Anda mengajar di sebuah lembaga pendidikan sudah ada buku tajwidnya, disesuaikan, diambil, dicocokkan di sana yang apa itu yang tidak sesuai dicocokkan, tapi jangan frontal, pelan-pelan. Oh, ini buku ini sudah bagus, ada yang lebih bagus. Nah, kita benar lebih bagus ini di Maisuro. Jadi jangan, oh ini salah,
Yang benar yang ini, jangan gitu. Itu namanya tidak bil hikmah. Nanti maksudnya caranya begitu. Dan ini sudah banyak terjadi. Ya, teman-teman yang sudah belajar kayak, waduh di buku yang dipakai ini kan, jangan disalahkan. Cari bilang ini sudah bagus, ada yang lebih bagus. Nah, kan orang kalau milih kan mesti sama-sama bagus, kan mesti akan milih yang lebih bagus. Nanti maksudnya supaya nggak tersinggung gitu loh. Tapi sasarannya kena, daripada kita frontal, oh dasar salah ini, yang benar ini. Enak emangnya dari mana? Nggak boleh gitu ya, harus bil hikmah. Itu semuanya. Kalau kepingin tahu kiroat itu halaman 339 itu kiroat. Halo, itu ya itu sejarah kiroat, apa kiroat sama kiroat 10. Iya toh ya. Ya, Bapak. 339. Nah, kalau kepingin 336. Rosum Usmani, ayo berapa itu? 351 apa berapa itu? Ya tuh ya. Iya, Nah, 351. kalau kepingin ilmu tanda baca atau itu apa? 371 atau 360. 360. Kalau kepingin wakaf dan itu tidak lagi, nah itu 379. Oke. Dan seterusnya. Jadi semuanya ada. Nanti ini yang terakhir, ini ada tambahan anaber, terus tanda wakaf itu kita sempurnakan. Makanya akhirnya yang terakhir itu halamannya 418 terakhir. Iya tuh ya. Tahu sebelumnya teman-teman itu mungkin masih 400-an. Halaman 400. Itu tambah bukan dirubah ya. Jadi ini dulu buku Maisuro ini asalnya hanya 18 halaman. Masih waktu Ustazah Kalimatus Sa'diyah dulu pertama itu hanya 18 halaman. Ketikan ya, pakai manual itu tok itu saya ajarkan ke mereka. Tambah akhirnya tambah sampai sekarang 418. Tuh, baru tahu. Makanya ini pemahaman saya seluruh Indonesia dikontrak oleh Bank BRI ya, dari Aceh sampai Papua ya, itu dibiayai oleh Bank BRI ya, selama 2 tahun keliling saya. Nah, dari sana terus termasuk LPTQ terus menjadi narasumber di berbagai. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya himpun, yang makanya kalian kalau kita tanya, pasti ada insya Allah di situ. Ngerti maksudnya? Jadi sejarahnya kayak gitu, panjang itu. Jadi sudah apa? Sudah rapi jali insya Allah ini. Ngerti maksudnya? Ya, orang lain, oh kalau nggak pakai, kemarin sudah saya singgung. Kalau nggak pakai Maisuro nanti ketinggalan. Bukan nanti, sekarang mulai. Nah, ya. Insya Allah pintu tobat masih terbuka. Sekarang kita masuk ke ini tadi ya semuanya. Kalau kepengen tahu lahan, oh ya lahan. Itu kalau pengen jadi Dewan Hakim. 177. Nah, itu kalau Anda diminta Dewan Hakim. Ayo baca nih, ayo. 177 bab 12 arti lahan dalam kurung kesalahan membaca. Ketika membaca Al-Quran dengan tartil optimal sebagaimana perintah yang terkandung di dalam surah Al-Muzammil ayat 4 dan Al-Furqan ayat 32, warattalnahu tartila. Dan kami Allah telah membacakan Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Adalah wajib ain bagi pembacanya. Akan berarti bahwa mereka yang tidak melaksanakan perintah tersebut adalah haram hukumnya. Apalagi sampai terjadi penggantian huruf atau lafal tentulah berdosa baginya. Peristiwa kesalahan di dalam membaca, baik kesalahan ringan atau berat, biasa disebut lahan, al-lahnu. Macam-macam lahan, kesalahan membaca dalam kurung lahan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kesalahan jali. Kesalahan jali adalah kesalahan berat di dalam membaca pada suatu lafal dari segi harokat ataupun huruf, baik mengakibatkan berubahnya makna maupun tidak.
Misalnya, an'amta dibaca an'amti, dalam kurung berubah makna. Alhamdulillahi dibaca alhamdulillahu, dalam kurung tidak berubah makna. Iyyaka dibaca hiyaka, dalam kurung berubah makna. Maliki yaumiddini dibaca maliki yaumil qiyamah, dalam kurung tidak berubah makna. Bagi yang melakukan kesalahan jali dengan sengaja, menganggap mudah atau menyederhanakan masalah, hukumnya haram secara ijma'. Yang kedua, kesalahan khafi. Kesalahan khafi adalah kesalahan ringan di dalam membaca pada suatu lafaz yang tidak mengakibatkan berubahnya Bukan makna. lahan khafi gitu, Neng. Ada yang ketinggalan nggak? Oh iya, Bapak. Kesalahan khafi. Yang B, kesalahan khafi dalam kurung al-lahnul khafi. Kesalahan khafi adalah kesalahan Neng, karena nanti di dalam MTQ itu penjelasannya lahan khafi dan lahan jali. Jadi jangan terus kita apa ini? Kok kayaknya nggak pernah dengar. Ya, lahan khafi, lahan jali itu kesalahan jali, kesalahan khafi ringan. Tuh, gitu loh. Jadi artinya di sini ada terjawab jadi. Ya, Anda mau ya teruskan dulu. Lahan khafi adalah kesalahan ringan di dalam membaca pada suatu lafaz yang tidak mengakibatkan berubahnya makna. Peristiwa kesalahan jenis ini hanya dapat diketahui oleh ahli ilmu tajwid, sedangkan orang awam tidak mengetahuinya. Misalnya tidak membaca ilhar, idgham, ikhfa, dan tidak memerhatikan hukum-hukum tajwid ketika membaca Al-Quran. Hukum bagi mereka yang melakukan kesalahan khafi apabila disengaja atau menganggap sederhana, menurut pendapat yang terpilih adalah haram. Walaupun ada sebagian minoritas ulama berpendapat makruh dan tidak terpuji apabila kesalahan khafi tersebut terkait dengan ketidakserasian di dalam ukuran bacaan mad atau sedikit kurang tepat di dalam mempraktikkan hukum-hukum di dalam ilmu tajwid. Misalnya terlalu bergetar di dalam membaca huruf ro, membaca taglil lam, dan yang semisal, mengingat kualitas tartilnya rendah. Setiap muslim haruslah berusaha sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk dapat membaca Al-Quran dengan tartil yang berkualitas unggul dan bertajwid, sehingga terhindar dari kesalahan jali maupun khafi dalam rangka memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian akan termasuk dalam kelompok dan barisan para malaikat. Apabila sudah berusaha dan tidak mengenal menyerah dan putus asa, namun masih juga belum mencapai tartil optimal atau bertajwid yang diharapkan, atau melakukan kesalahan, minimal ketidaktepatan di dalam membaca Al-Quran, Allah telah menghargai jerih payahnya. Hal ini sejalan dengan keterangan hadis Rasulullah SAW dari Siti Aisyah berikut. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Orang yang ahli dan mahir di dalam membaca Al-Quran akan masuk di dalam kelompok dan barisan para malaikat yang mulia dan terpuji. Sedangkan orang yang tidak ahli atau mahir membaca Al-Quran dan masih terbata-bata, walaupun sudah berusaha tanpa mengenal lelah, maka dia akan mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, maka dari itu ya, lahan jali, lahan khafi, semua hukum-hukum itu ada di sana di MTQ sana. Jadi Dewan Hakim semuanya ada di sini. Ngerti maksudnya? Terbahas semua. Ini salah, ini kurang, ini semuanya ada di sini poin-poinnya. Maka dari itu tolong dibaca di belakang testimoni almarhumah Ustadzah Huzaimah. Ya, di cover paling belakang atas. Metodologi penulisan buku petunjuk praktis tahsin tarutil Al-Quran metode Maisura menuju muara ilmu tajwid terpadu dan komprehensif dituangkan dengan praktis yang mengacu pada 3 pilar utama, yaitu teori yang berpijak pada referensi muktabar berikut teks dan terjemahannya,
praktik yang integratif antara talaki dan musyafahah, serta informatif terhadap mushaf terbitan Indonesia dan Timur Tengah. Sehingga dapat dikatakan bahwa buku ini sebagai terobosan baru, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Selain itu juga sangat bagus untuk buku panduan guru Al-Quran, pengajar ilmu tajwid, qari'ah, hafidh, mufassir, mufassiroh, Dewan Hakim MTQ atau STQ, bidang tajwid atau bidang fasahah, dan para pecinta Al-Quran yang ingin meningkatkan kualitas di dalam membaca Al-Quran hingga bertajwid dan mencapai kualitas tartil optimal, mengingat bab dan materi pembahasan di dalamnya sangat lengkap dan bernuansa baru. Baru tahu kan? Nah, itu. Supaya tahu kalian. Nah, oke, ini saya bacakan surah Al-Fatihah ya, dilihat penyakit-penyakitnya yang perlu diperhatikan. Setiap ayat surah Al-Fatihah, kalau mau wakaf ngambil Nafas. pas. Kalau wasol, huruf terakhirnya harus dihidupkan. Ingat-ingat. Ayo. Jadi terus halaman 39. Sekali lagi tolong dibaca halaman 39, Neng. Apa? Huruf hijaiyah. Halaman 39. Huruf hijaiyah apabila berharokat fathah harus diucapkan dengan membuka mulut. Apabila berharokat kasroh, harus diucapkan dengan sedikit menarik kedua bibir ke belakang. Dan apabila berharokat dhammah, harus diucapkan dengan memajukan kedua bibir. Sebagaimana penjelasan. Nah, terus yang sukun kemarin apa? Kata dibaca di sana, netral. Nah, itu harus ingat-ingat. Itu ya. Nah, maka dari itu, ayo dilihat lagi. Halo, halaman 183, dilihat. Halaman 183, Mushaf Standar Indonesia. Alaihim. Ada apa itu? Quran Indonesia. Ada lam alif, ada tanda wakaf lam alif. Apa artinya? Artinya apa? Wih, pembaca Al-Quran jangan La taqif, tidak boleh jangan wakaf wakaf. di sini karena ini untuk riwayat hafes bukan akhir ayat. Halo. Saya ulangi. Gimana, Neng? Tiba. Pembaca Al-Quran. Jadi pembaca Al-Quran tidak boleh wakaf di lafaz ini. Karena menurut riwayat Hafiz bukan akhir ayat. Ayat ini bukan lafaz ini bukan akhir ayat. Nah, sudah berarti nanti diwasolkan. Kecuali kalau nggak nanti kita kasih tunjuk ya. Jadi coba dilihat. Ya, jangan bismillah. Ya. Kasroh kan agak bis. Jangan bis. Ya. A'udzu dulu. Fathah kan dibuka, jangan buka terlalu kayak apa? Kayak Danil enggak. Sedang aja. Ain ya itu harus ada apa? Kemarin an-nasl, apa suara turunan. Turunan. A'au. Nah, di sini. Ain itu di wastul halqib. Tenggorokan bagian tengah. A'au. Nah, tuh. A'au. Nah. Terus itu. A'udzu. A'udzu. Kenapa kok a'udzu kok enggak a'udzu? Karena waradtu kulli wahidin li'as. Ayo halaman berapa itu? Halaman 10 dulu, Neng. Halaman 10 dulu dilihat. Al-Makhroju ada enggak itu? Ada enggak? Halaman 17, Bapak. 16. Al-Makhroju, ya. Ya. Terus apa di sana Al-Makhroju, ya.
terjemah dan apa? Halaman Halaman 262. 262. Lihat lagi, coba dilihat 262. Apa dia bilang? Ada waraddu kulli wahidin. Apa itu? Karena ada tulisan merah itu. Waraddu kulli wahidin li aslihi ay Oke. ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Coba artinya apa? Saya kasih terjemahnya merah juga. Apa itu? Mengembalikan setiap makhraj huruf ke asalnya. Mengembalikan setiap makhraj huruf ke asalnya, yakni mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Nah, tuh, dah. Jadi masing-masing punya lokasi. Makanya a'udzu. Ya, tapi jangan a'udzu, jangan kayak gitu. A'udzu. Nah, jadi sedikit aja, yang penting ada beda. Karena makhraj itu bisa, coba di atasnya. Makhraj itu apa? Bisa membedakan sehingga berbeda antara, coba dilihat. Dibaca. Atasnya itu loh, Neng, al-makhraj itu apa artinya istilah? Berarti tempat keluarnya huruf maksudnya adalah muncul dan lahirnya, di mana saat diucapkan suara menjadi terputus sehingga membuatnya berbeda. Dalam kurung Nah, adanya tuh. perbedaan ucapan dengan huruf-huruf lainnya. Nah, tuh dengan lain. Kalau a'udzu, nah itu namanya Bang Toyib tidak pulang. Sampai sampai anak, langsung ya itu. Nah, itu enggak pulang Bang Toyibnya. Jadi dikit aja, a'udzu. Nah, gitu aja. Jangan a'udzu, enggak begitu. Itu keterlaluan. Ngerti maksudnya? Yang penting bisa membedakan. Lal, angin, ya, bukan zu. Zu nggak boleh, itu yang dari Jawa. Auzu nggak boleh. Makronya nggak boleh. Auzu. Kita ulang. Auzu nggak boleh. Auzu nggak boleh. Auzu billah. Ya. Auzu billahi minasyaiton. Syaiton, to. Jangan to. Ya to, itu mah itu ya, ya to itu hanya itbak saja, pertengahan lidah nempel ke langit-langit. Istilahnya belum, terus nomor 5 ismatnya belum. Jadi harus hati-hati lembut. Syaiton, to. Syaiton, niro. Halo, tadi apa? Niro, bukan niro. Nirojim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim aja. Nirojim. Ada rojim. Direm nggak boleh. Itu ada sifat gunahnya. Rojim. Nah, gitu. Tapi jangan rojim. Kayak gitu nggak boleh juga. Sedang-sedang aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bukan bis. Bismillah. Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya kita ngerti. Ya, ingat. Roknya Bismillahirrahmanirrahim. No. Ya, kualitas tartilnya ya melorot itu. Roknya kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus alhamdulillah, wakaf ya tadi, ambil nafas. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim, mata anil sukun. Alhamdulillah rabbil alamin, minnya ar-rahmanirrahim mata anil sukun. Kemarin apa? Wallahu fi nadhirihi Kamislihi. apa? Kamitsli. Jadi kalau pertama sudah pakai 2 harokat mata anil sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua. Maliki. Nah, maliki yaumiddin. Kakiku. Jangan maliki. Bukan. Maliki. Kurang. Ada hamznya.
Maliki yaumiddin. Iyyaka bukan iyyaka atau iyyaka kurang, ada hamzah dikit. Iyyaka na'budu budu dikit aja. Iyyaka na'budu budu. Nah, kurang. Budu dikit aja, bukan budu, enggak gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Enggak boleh. Nastasi subas. Nasta'in. Ih, dinas, sama. Hamzah maha itu aksol haki sama ya. Dinas sirata ihdinas siratal mustaqim mustaqim. Qaf kalau kasroh, huruf istilah kalau kasroh apa? Tebal yang paling tipis, berarti apa? Gentongnya paling kecil. Nggak boleh mustaqim, nggak boleh mustaquim, tumpah semua itu makanan. Nggak boleh mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini nggak boleh kan? Nggak boleh wakaf kan ya? Siratal mustaqim ya. Tadi nggak boleh ihdinas siratal tol. Halo. Lam sukun itu tol. Halo. Ihdinas siratal mustaqim, bukan siratal. Kalau to, lam sukun bukan. Kalau tol berarti itu kesetrum to-nya. Halo. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ada apa? Lam alif kan ya. Jangan wakof terus karena ini bukan akhir ayat. Ambil nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tatitu bat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mau bukan maghr, enggak boleh. Ghairil maghdubi bat ghairil maghdubi alaihim walau. Nah, ada apa istitolah ya, suara menggelayut. Walau harokat. Walau dolin, agak dihentakkan dikit. Walau dolin. Nah, tadi kan 2 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 2 harokat kan. Walau nggak boleh setelah walau cuma 2 harokat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kesetrum donya namanya. Ngerti? Nggak boleh, harus 2 harokat. Kecuali kalau dari awal 6 harokat. Nah, oke. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim kalau nggak nyampe diwasolkan dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, mau waladhdallin enggak nyampe. Baru ngulangi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu maksudnya. Tuh, cara ngakalinya. Oke, itu tadi kalau wakof. Kalau wasol ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
mustaqim. Dan seterusnya. Jadi caranya kayak gitu. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. No, 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 no. Kita ulangi. Bismillah. B. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Nah, ada yang tanya? Nah, ini karena tidak karena online ya nggak bisa ngecek langsung. Ini kayak begini belajar Fatihah. Ya, ini dari Bogor. Metode tilawati. Saya kasih waktu 7 kali pertemuan. Setelah Maisuro. Baru saya kasih sanad. Khusus surat Al-Fatihah. Ada sertifikatnya. 7 kali coba. Tapi mereka ya kita cek satu-satu, kita dengar ya ada videonya karena waktu diadakan waktu COVID kemarin. Nah coba orang luar kepingin ya mendapatkan sanad surah Al-Fatihah aja sampai 7 kali pertemuan. Itu pun setelah Maisuro 3 hari 3 malam. Coba masih kurang apanya lagi? Oke, ada yang tanya? Bapak izin bertanya. Enggak, Bang. Tadi saya sekilas melihat ini Bapak, sifrun mustatil. Apa perbedaan antara sifrun mustatil sama sifrun mustadir, Bapak? Aduh, nggak tahu ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, Neng. Halaman berapa tadi? Halaman 98 dengan berapa? Halaman 103 apa berapa tadi? Kalau yang dekat itu yang di surah Al-Insan ya Bapak? Alah, yang sana tadi aja. Balik lagi yang Baik. sudah kita bahas saja. Yang tadi Qawariro atau yang tadi loh. oh, Ya, 100 Asawakalu tadi loh. 98 ya. Nah, coba dikasih stabilo. Apa itu sifrun mustadir di bawahnya itu? Di kalau footnote-nya di halaman 99, footnote nomor 126. Apabila sebuah huruf ada tanda baca bulat bundar, sifrun mustadir di atasnya, berarti ia adalah sebagai ziyadah baik wasol maupun waqaf. Populer dengan sebutan ziyadah huruf hakiki. Dengan kata lain, huruf tersebut dianggap seperti tidak ada. Maka sebagai misal lafaz ya uli, oleh karena di atas wawu ada tanda bulat bundar, akan dibaca ya uli. Begitu juga lafaz ulaika akan dibaca ulaika, baik wasol maupun waqaf. Harap diketahui sebagian terbitan mushaf, misalnya mushaf standar Indonesia, tanda baca bulat bundar dalam kurung sifrun mustadir ini hanya dibubuhkan di atas huruf alif ziyadah. Misalnya lafaz wa malaihi surah Al-A'raf ayat 103 dan lainnya. Artinya di atas huruf wawu zaidah semisal ulaika, tanda baca bulat bundar dalam kurung sifrun mustadir tersebut tidak dibubuhkan. Apalagi pada huruf ya zaidah. Hal demikian tentu tidak sama dengan mushaf terbitan Timur Tengah, sebab tanda bulat bundar dalam kurung sifrun mustadir dibubuhkan di atas huruf, baik alif atau wawu atau ya zaidah. Nah, itu sifrun mustadir. 103, Neng. Ana, ada sifrun mustatil. Apa itu? Yang halaman 103, sifrun mustatil,
Di footnote nomor 135, apabila huruf alif ada tanda baca bulat lonjong dalam kurung sifrun mustatil di atasnya, berarti ia adalah sebagai ziyadah hanya ketika wasol. Artinya, apabila qaf huruf tersebut dianggap ada dalam kurung populer dengan sebutan ziyadah huruf ghairu hakiki. Dengan demikian, lafal semisal ana dimanapun berada dalam Al-Quran, baik pada mushaf yang tercetak dengan ada tanda bulat lonjong di atas alif atau ta, ketika diwasolkan dengan lafaz sesudahnya haruslah dibaca ana. Dalam kurung alif dianggap tidak ada. Namun apabila diwakafkan, alif tersebut dianggap ada dan berarti ia dianggap sebagai huruf mad yang dibaca panjang 2 harokat sebab mempunyai hukum mad tabi'i, yakni ana. Nah, ada yang masih tanya, insya Allah ada kan. Itu kalau nggak paham, dibaca lagi, gitu caranya. Oke, siapa lagi yang tanya? Terima kasih, Pak. Bapak saya izin bertanya. Enggak. Yang dimaksud sama tajwidul huruf itu apa, Pak? Ya membaguskan huruf-hurufnya. Dilihat halaman 5. Apa? Tajwidul huruf sama ma'rifatul huruf itu apa? Coba. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui hal ihwal waqaf. Itu kalau tajwidul huruf, baik makhorijul huruf, sifatul huruf, maupun hukum-hukum hurufnya. Makhorijul huruf tahu kan ya, sifatul huruf tahu. Hukum-hukum huruf, idhar, idgham bigunah, idgham bila gunah, itu hukum-hukum huruf. Huruf-huruf mat, itu huruf juga. Jadi panjang huruf matnya itu berapa, huruf mat itu apa, harus tahu semua. Oke? Tafkhim tarkik, huruf yang dibaca tafkhim itu apa saja, yang dibaca tarkik itu apa saja. Itu semuanya akamul huruf. Oke? Itu kamu mutabak, itu kamu mutakoriben, mutajanisen yang tadi, ya. Itu semuanya itu akamul huruf. Nah, wakof itu tidak, nah, tadi. Oke? Harus kita kuasai, ya. Ya, makanya halaman halaman 6, Neng. Coba kita. Halaman 6. Halaman 6, ya Bapak. Ada nadhoman itu apa? Nawaman wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yujawwidil Qur'ana athim. Membaca Al-Quran bertajwid adalah wajib dan berdosa bagi pembaca yang tidak bertajwid. Nah, tuh. Jadi akhirnya itu tadi oleh para ulama diwadahi tajwidul huruf itu dalam ilmu tajwid, termasuk tanda wakof, ilmu wakof di semuanya di ilmu tajwid. Makanya mempelajari ilmu tajwid itu ya fardu kifayah, tapi mempraktekannya wajib ain. Nah, oke. Tapi kalau ditanya, ini juga tanya ini, ilmu tajwid itu asal usulnya gimana? Ah, pengen tahu? Ayo, ntar dulu. Saya lupa kasih tahu ini. Ya, supaya tahu aja lah. Ntar dulu. Ini halaman mana nih tadi?
Hmm, hmm, hmm. Ya. Halaman 178. Halo. Halo. Udah ketemu? Di bawah itu catatan kaki. Baik, Bapak. Coba dibaca, Neng. Amma hukmu. Amma hukmu ta'allumi tajwidil ilmi fannasu amamahu fariqani. Al-fariqul awal Terus dan ammatun seterusnya. nasi Oke. ila Terus akhirih. artinya. Artinya, hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid dalam kurung mujawwad serta tartil adalah wajib ain bagi setiap muslim maupun muslimah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan kualitas tartil yang sebenar-benar tartil. Juga firman Allah surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benar bacaan, dalam kurung tartil yang unggul. Sementara itu, hukum mempelajari ilmu tajwid terbagi menjadi dua. Pertama, bagi masyarakat umum, hukumnya sunnah. Yang kedua, bagi masyarakat khusus dalam kurung tertentu, yaitu orang yang mempunyai tanggung jawab di dalam belajar mengajar Al-Quran, maka hukumnya wajib ain sampai dia dapat menjadi tokoh dan contoh bagi masyarakat awam lainnya dalam keahlian membaca Al-Quran yang berkualitas. Hendaknya di setiap kota ada sekelompok orang yang mempelajari tajwid Al-Quran dan mengajarkan kepada masyarakatnya. Jika di dalam satu daerah tersebut tidak ada sekelompok orang yang mempelajari atau mengajarkan tajwid Al-Quran, maka seluruh penduduknya berdosa. Dalil dari ketentuan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Dan belajar ilmu tajwid merupakan bagian dari tafaqquh fiddin. Jika sebagian masyarakat pada suatu daerah sudah ada yang belajar dan mengajarkan tajwid Al-Quran yang berkualitas, maka gugurlah kewajiban seluruh masyarakatnya. Lihat Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid halaman 36 sampai 39. Dengan demikian, kesimpulan dari penjelasan teks di atas adalah sebagai berikut. 1. Bahwa membaca Al-Quran dengan tartil yang unggul atau bertajwid adalah wajib ain. 2. Dalil membaca Al-Quran dengan tartil yang sebenar-benar tartil, yaitu warattilil Qur'ana tartila al-ayah ayat 4, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Yang ketiga, bahwa alat atau media untuk mencapai bacaan Al-Quran yang berkualitas tartil yang optimal adalah ilmu tajwid, di mana disiplin ilmu ini adalah hasil penelitian, pencermatan, dan rumusan tentang cara dan hukum membaca Al-Quran agar menjadi kualitas bacaan yang sebenar-benar tartil oleh para pakar Al-Quran dan ulama salaf pada zaman tabi'in dan tabi'in tabi'in. Hal ini seiring dengan pernyataan Ibnul Jazari di dalam nazamnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil Qur'ana azim. Membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah wajib dan pendosa bagi pembaca yang tidak bertajwid. Yang keempat, bahwa mempelajari ilmu tajwid bagi kaum muslimin secara umum adalah sunnah. Namun bagi orang tertentu, yakni khusus, misalnya pengajar atau tokoh agama atau orang yang dipercaya sebagai pemegang estafet ahli Quran, maka hukum mempelajari dan mengajarkannya adalah fardu ain. Nah, tuh saya. Coba halaman 233. Halaman 233, Bapak. Halaman 233, bab 14, rantai sanad riwayat Hafs. 233, Deng. 253, Deng. Iya, Bapak. 253.
halaman 253, nomor 2, tentang arti objek pengarang pertama ilmu tajwid. Iya, footnote dulu dong. Footnote nomor. Footnote nomor 5, halaman 5. Tentang Itu halaman 5 arti. itu ada di sana petunjuknya. Halo, halaman 5 Ya, coba Bapak. kita lihat. Ayo, halaman 5. Halaman Apa 5, itu? ya. Footnote nomor 5 di halaman 5. Adapun itu? cara membaca dengan tartil para ulama as-sabiqunal awwalun telah mencermati secara seksama dan merumuskannya dalam disiplin ilmu tajwid. Di antara teks rujukan dalam kurung referensi dan terjemahannya termasuk apa arti objek pengarang pertama ilmu tajwid dan hukum mengamalkannya serta terjemahannya, lihat halaman 253. Ulangi lagi. Jadi nomor 5 ini catatan kaki halaman 5. Adapun kan dibilang suruh tartil kan tadi. Ya. Nah, cara membaca dengan tartil itu ayo. Adapun cara membaca dengan tartil para ulama as-sabiqunal awwalun telah mencermati secara seksama dan merumuskannya dalam disiplin ilmu tajwid. Nah, berarti untuk bisa membaca tartil itu harus menguasai ilmu tajwid. Terus di antara teks rujukan dalam kurung referensi dan terjemahnya termasuk apa arti objek pengarang pertama ilmu tajwid dan hukum mengamalkannya serta terjemahannya, lihat halaman 253. Tuh, tahu kan runutannya? Coba terus. Halaman 200. Langsung dibaca aja. Halaman 253. 2. Footnote nomor 5 halaman 5 tentang arti objek pengarang pertama ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa berarti membaguskan. Seperti perkataan, seseorang memperbaiki sesuatu ketika dia datang bersamanya secara baik. Adapun menurut arti istilah, tajwid mengeluarkan atau melafalkan setiap huruf dari makhrajnya dengan menjaga sifat-sifatnya dari segi hakul harf dan mustahakul harf. Yang dimaksud hakul harf adalah sifat asli yang melekat, yang tak terlepas darinya, yang tak pernah lepas darinya dalam keadaan apapun, dalam kurung sifat lazimah, seperti sifat jahar, syiddah, istifal, itbaq, qalqalah, dan lainnya. Sedangkan mustahakul harf adalah sifat baru atau tidak asli yang melekat dalam berbagai keadaan dan lepas pada keadaan lain karena sebab-sebab tertentu seperti sifat tafkhim dan tarqiq dan lain sebagainya dalam kurung sifat aridah. Objek ilmu tajwid adalah lafaz-lafaz Al-Quran dalam sisi ketepatan pengucapan huruf-hurufnya dari masing-masing makhrajnya dengan menjaga hak dan mustahaknya tanpa keterpaksaan dan asal-asalan, yakni sedang-sedang saja dalam pengucapannya. Adapun peletak fondasi pertama ilmu tajwid dari segi penggunaan dan praktik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada beliaulah Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala secara mujawwad dan beliau bertalaki dengan Jibril alaihi salam. Demikian pula para sahabat bertalaki dan mendengar Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Seperti halnya para tabi'in juga bertalaki dengan para sahabat, demikian seterusnya sehingga sampai kepada kita melalui guru-guru kita secara mutawatir. Sedangkan pengarang pertama ilmu tajwid dari segi kaidah-kaidah dan masalah-masalah ilmiahnya terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa penyusunan pertama Hijriah atau 8 Masehi. Ada pula yang berpendapat bukan dari mereka, tetapi tokoh lain dari para imam qiraah dan ilmu dan kurung. Nah, sekarang penutup. Penutup itu halaman berapa ya? 2 Maestro itu halaman
Ya, 240-an coba dilihat. 235 Bapak. Udah 35 ya. Silakan. Ya. Nutup. Macam mushaf. Baik terbitan Indonesia maupun luar negeri. Baik menurut bacaan riwayat Hafiz, Qalun, ataupun lainnya. Di dalam pencapaian tartil berkualitas dan bertajwid di dalam membaca Al-Quran sesuai tuntunan ayat 4 surah Al-Muzammil. Dipermaklumkan bahwa semangat visi dan misi buku petunjuk praktis tahsin tartil Al-Quran metode Maisurah menuju muara ilmu tajwid terpadu dan komprehensif. Sehingga buku ini akan lebih tepat jika berjudul metode Maisurah menuju muara ilmu tajwid terpadu dan komprehensif. Sehebat itulah apa? Kalau mau nama metode Maisurah mentajwid terpadu dan komprehensif. Oke, panjang ya, nggak apa-apa. Terus. Sehebat apapun atau secanggih bagaimanapun, asal terkait dengan hal ihwal bacaan Al-Quran, tahap pertama dan terakhir haruslah tetap mengacu pada azas talaki dan musyafahah kepada guru ahli. Kaidah demikian tidak dapat ditawar-tawar lagi, merujuk pada ayat 6 surah An-Naml dan ayat 18 surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Sungguhnya engkau Muhammad telah benar-benar bertalaki Al-Quran dari zat yang bijaksana, maha mengetahui. Mudah-mudahan yang hanya ya sangat kurang ya daripada enggak ya. Mudah-mudahan ada manfaat ya apa yang kita banyak-banyak membaca. Enggak ada yang itu yang tidak ada gunanya. Baik di atas maupun footnote semuanya berguna semua. Enggak ada yang saya tulis itu untuk pantas-pantasan segala itu enggak ada. Untuk bunga-bunga itu enggak ada. Semuanya ya itu ada manfaatnya semua. Sekian ya. Dan ayo kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina waffiqna ila haqqi wa ila thoriqil mustaqim. Bi barakatil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Wa'fir lana dzunubana bi fadlika wa judika wa karimika ya akmal akmal ya arhamar rahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. Syarifna bi syarafatil Qur'an. Albisna bi khilatil Qur'an. Wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirati. Wa arham jami'a ummati Muhammadin bi hurmatil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Kiai. Kiai.